kita dengar boleh tertanam di hati dan pikiran kami semua, dan kami boleh pakai guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena hamba baru belajar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau urapi secara khusus. Kalau kuasa kegelapan akan mengganggu jalannya ibadah ini, kami bersatu hati, kami pada di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau hancurkan, kiranya Engkau kuasai ruangan ini dan kuasai hati dan pikiran kami semua. Mengampuni dosa dan kesalahan kami yang kami selalu berbuat melawan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa syukur kami pada pagi ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Semua rasa kaget dari pada hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena apa sebab saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Karena ada beberapa, apalagi Ibu Rini, so boleh Ibu sekretaris lagi dari gembala pernah so boleh ngana daripada orang belajar, walaupun orang cuma baca. Kalau orang biar cuma orang baca, kalau orang dengar, pun tertanam di hati dan pikiran kita, pasti firman itu menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya berani berdiri karena didorong, karena apa sebab pada waktu 4 bulan yang lalu ya, 4 bulan yang lalu ada masuk kom ibu wilayah, semua keluar, ketua kom ibu menghampiri saya bahwa saya harus melayani karena sudah ditunjuk jadi penasihat, mesti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena pada di ketua wilayah cuma ada 2, Ibu Rohani Narinis dan saya, dan Ibu Rohani Binongan dipimpin oleh Gembala Bucit Sambeka. Ini saya rasa Tuhan, kita belum pernah untuk menyampaikan di banyak orang, apalagi di jemaat, belum pernah saya berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya bilang biar kita cuma baca dengan mendengar kebenaran firman, membaca. Ibu bilang biar saya Tuhan, tolong saya, mas saya berapa nih Tuhan, dari kata mesti saya tidak menolak, karena apa sebab walaupun itu dapat perintah anak, maka saya salut karena orang punya karena orang pimpinan di ketua wilayah, walaupun saya punya anak tuh mereka, maksudnya Tuhan anak saya tidak berpikir anak mau atau saya tidak, karena saya salut orang tugas saya sampaikan ya oke. Karena banyak orang kalau anak-anak mau perintah tuh orang tua, apalagi kalau orang berpikir orang lebih lebih lama di dalam mengiring Tuhan. Ada tuh memang orang rasa pandang itu masih kecil. Orang bilang karena itu urapan itu nak lihat tua, nak lihat muda. Saya pikir saya salut, saya tunduk karena orang pimpinan, walaupun saya punya anak yang tua ya sebenarnya hampir sama dengan Stephen berumur. Saya salut. Bapak ini terakhir masuk di Kopi Wangke, Ibu sampaikan 3 bulan depan kau kembali apa itu ya? Dan nanti 3 bulan lalu kau nggak sampai kembali apa itu ya? Apa tuh
Ibu Gembala, Ketua Kom Ibu mau bilang saya menyampaikan, Gembala dia cuma baca. Ya. Nah, saya memberanikan diri. Pada waktu itu ibadah Kom Ibu di wilayah Kom Ibu di Ranting, kena ibadah di Ranting Raringis. Pada waktu itu almarhum Nova hari kematian. Pada waktu itu saya bilang, anak mau pergi atau saya terdorong, saya pergi. Saya pergi semua mulai puji-pujian dengan Tuhan. Dan ini saya oh Tuhan, saya bilang Tuhan sebelum tetap masuk di gereja Raringis karena banyak sekali full. Tuh ibu-ibu dia bapak-bapak. Tapi Tuhan kalau Tuhan mau pakai saya, Engkau urapi walaupun saya cuma mau baca dan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan selesai saya baca, selesai kami beribadah, ada hamba Tuhan, ibu-ibu, apalagi ibu rohani datang di Polo. Tuhan pemimbar pemahmi lebih kuat dari kata tuh mimbar dari Amegona. Tadi saya bilang saya belum pernah dengan di jemaat, saya belum pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia Polo, dia bilang, oh Tuhan pemimbar ini dia mati lebih kuat dari kata mimbar dari Amegona. Lalu Tuhan, puji Tuhan karena ini bukan kuat dan gagah saya, ini semua karena doa-doa Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang ada, yang selalu mendoakan kepada kami keluarga. Kami tidak dapat membalas kasih Tuhan, tapi kami hanya balas, kami hanya untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita tidak berlambatan, kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan Yakobus 3 ayat 26 ya mata teman coba baca tuh ayat 26. Yakub 2 ayat 26. Kalau tidak keberatan kita berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita baca sama-sama karena cuma satu ayat. 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi, yang berkata sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita akan bahas bersama-sama mengenai iman. Tentu semuanya orang yang ada di tempat ini sudah mempunyai iman. Orang tunya belum ada, dia sudah tahu dia berdoa, orang ada tuh Ashley. Semua selain dari Ashley, orang sudah mempunyai iman. Iman bukan saja datang begitu saja di dalam kehidupan kita masing-masing, ya toh. Tentu ada melewati dulu proses. Iman itu tidak mau datang terus datang pada saya atau datang pada Bapak Ibu. Dia harus melalui proses. Tentu proses yang bagaimana, ya toh? Karena iman
adalah mata yang mampu melihat Allah. Karena Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa tanpa iman seorang pun tidak dapat berkenan kepada Tuhan. Tentu iman yang ada pada kita melalui proses, ya, melalui proses yang bagaimana? Pertama, kita harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada 3 langkah yang kita sama-sama untuk mempelajari iman. Ada 3 langkah. Pertama, iman yang bertumbuh. Kedua, iman memelihara. Dan 3, iman untuk bertahan. Ini 3 yang orang harus miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Pertama, kita harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan, karena tanpa firman Tuhan kita akan binasa. Karena berarti kalau kita dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan dia akan membersihkan kehidupan kita. Firman Tuhan akan membereskan kehidupan kita. Firman Tuhan seperti pupuk yang menyegarkan jiwa kita. Ini firman. Karena orang yang nak mau dengar firman Tuhan, karena firman Tuhan akan mengubah sama dengan pada waktu hari ulang Noah. Kami tidak tahu ada doa puasa. Bapak dia, mulai tentunya kami pergi baru mulai. Itu topik yang kami bukan ada pada hari Jumat yang melalui khotbah, cuma sharing ya, dia cuma sharing itu ada perubahan budi. Orang cuma hanya firman Tuhan yang dapat mengubahkan orang pribadi, tidak ada lain. Biar gembala so dorong orang so banyak orang penasihat so dengar pelayan so sampaikan so dorong kita. Kalau kita tidak ada perubahan, karena yang menentukan sekali itu orang pediri untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Orang pediri, karena ada itu berapa sudah ada. Saya baca di buku orang yang sukses, ya, ada 4. Dia punya IQ, dia punya kepandaian, dia punya keterampilan dan pribadi. Orang penilaian pada mereka 90 kalau saya 90% itu dari pribadi kita untuk menentukan orang punya mencapai orang cita-cita. Cuma orang pribadi. Kalau orang yang ada usahanya ada apa, bukan orang model orang ada itu dari usaha dari Tuhan. Itu melalui kebenaran firman Tuhan. Itu kalau kita tidak mendengar kebenaran firman Tuhan, kita tidak ada iman. Kalau kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, baru kita percaya
ya toh? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Orang kalau mendengar firman Tuhan melalui radio, melalui puji-pujian juga berkuasa untuk menjamah setiap kita, hati kita. Bukan cuma mendengar firman Tuhan, mendengar di radio dengan apa, sehingga kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat di dalam kehidupan kita masing-masing. Selesai kita percaya, karena orang sudah percaya, orang tinggalkan dosa-dosa kita. Karena tadi orang baca tanpa firman Tuhan yang tidak berkenan pada Tuhan, dia tidak akan menyertai dan kita kalau kita tidak mengampuni dosa dulu kita. Jadi orang adalah orang menyampaikan dosa begini, begitu, begini. Maka orang kalau sudah dulu lihat di ke belakang, orang lihat di depan saat ini. Karena kalau orang melihat dosa seseorang, pasti orangnya nak mau maju. Dia kok begini, dia kok begitu. Orangnya nak mau maju. Orang pasti tidak ada iman. Orang beriman soalnya ada. Karena orang ada pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tidak mau ya begini, begitu, dosa. Orang ini cuma kesaksian sedikit mengenai dosa. Saya pada waktu itu peristiwa anak kami Stephen pada waktu itu dia buat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pada waktu saya mau pergi babes pulang sekolah saya langsung pergi baju. Pada waktu itu baju seragam. Saya pergi sampai di terminal Papagelan, tidak ada. Yang ada auto, mau jalan ya kalau siapa pernah pergi mau berjalan sekitar 3 kilo kalau sampai pada tempat penjara itu. Saya Tuhan, kita sini mau pulang ya guna maju juga melangkah di perjalanan saya bilang Tuhan, saya berteriak Tuhan, kenapa Tuhan? Yang ada sama anak kami Stephen saat itu. Kami Tuhan, kami sudah melayani Tuhan. Kami sudah melayani sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan pergumulan itu datang pada keluarga kami? Saya berteriak, Tuhan, saya lagi angkat tangan. Karena saya lihat di sekitar di lokasi mau pergi akan tuh jalan cuma kobongnya, ada orang di sekitar jauhnya nggak ada lihat, yang nggak dapat lihat. Cuma saya berteriak kuat-kuat dan bilang Tuhan, kenapa Tuhan izinkan terjadi di dalam keluarga kan? Memang kita dapat terekam, kita angkat tangan. Ternyata dari dalam Tuhan kami so gembala melayani sungguh-sungguh. Orang tidak sadari bahwa penilaian Tuhan di dalam kehidupan kita berbeda. Penilaian pribadi kita, orang 100% melayani Tuhan. Tetapi Tuhan belum, mungkin satu belum, dengan angka 0 belum, dari 0 ini juga angka. Jangan kosong, tidak. Ini 0, ini angka 0 baru 1. Ada kok bilang, kosong. Saya berkata, Tuhan ampunilah dosa saya. Saya berteriak, Tuhan ampuni dosa saya. Karena saya sudah menilai pribadi kami sudah 100% untuk melayani. Tetapi Tuhan belum. Kalau saya bilang, Tuhan ampuni, saya punya langkah untuk melayani Tuhan belum tiba di tanah.
Saya terus berteriak begitu. Tuhan ampuni. Saya terus, oh Tuhan, so salah yang kita bernilai. Orang bernilai yang diri sendiri, cuma bawa nilai orang lain. Karena iman ini, orang cuma mau lihat itu penampilan. Oh dia so beriman. Dia so begini, Tuhan Jo, cuma bilang, Tuhan pilih Jo dia, dan dia so beriman. Karena Tuhan cuma lihat di hati pikiran kita. Tuhan lihat tuh di hati kita, bukan lihat orang penampilan, orang so jago menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak. Saya berjalan. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau mampukan kami untuk menghadapi masalah pergumulan ini, saya akan tetap mengiring Tuhan. Saya jalan sama dia bilang harus bertindak atas. Dia bilang langkah maju terus. Dan saya pikir Tuhan ada tuh Bendi ada apa? Ada parkir. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan memang mau izinkan saya untuk menghadapi pergumulan, saya akan lewat itu Bendi. Jalan saya pasti akan lewat itu Bendi. Begitu juga dalam kehidupan saya akan lewat. Kalau kita selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan, pasti Tuhan mampukan kita di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Nah itu kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mengampuni, kita minta mohon kepada Tuhan supaya Tuhan ampuni kepada kita sekalian. Karena sebab firman Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Maka kita minta kepada Tuhan supaya dosa-dosa kita yang tidak berkenan kepada Tuhan kita harus tinggalkan, dan kita harus bersihkan hati dan pikiran kita. Maka Tuhan so berkenan untuk orang melayani Tuhan. Maka orang bilang so bersih, bukan so bersih, orang kalau dosa orang buang sedikit-sedikit. Tuhan tak belum kita nyatakan tapi dosa banyak, orang buang sesedikit, buang langsung. Nah, orang walaupun orang tetap orang tidak akan berbuat lagi. Maka apa Tuhan sampaikan kepada kita yang orang so mengampuni dosa untuk melayani Tuhan, maka apa Tuhan sampaikan kepada kita? Ikutlah aku. Itu Tuhan dia so berkenan, ikutlah aku. Maka Tuhan berkata, ikutlah aku. Maka kita langsung memuji Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Itu orang harus bilang apa tadi? Orang ikut Tuhan dan orang memuji Tuhan. Karena mengikuti Tuhan, orang punya keputusan. Bukan cuma prong sama dengan kami gembala, anak cuma prong mengikuti Tuhan. Karena Tuhan itu orang tua gembala, cuma iko begitu. Tapi Tuhan lihat, tadi saya bilang itu perubahan hidup pribadi kita menentukan. Jangan cuma iko karena mau dirame, cuma ikut Tuhan cuma karena kalau cewek-cewek, cowok atau cowok karena cewek, ya? Bukan.
Ikut Tuhan itu sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Walaupun tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi. Kalau orang selalu bilang saya mengikuti Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Maka tantangan datang pada kita. Tantangan pertama, orang terus bilang haleluya. Terus langsung haleluya karena cinta mula-mula itu. Terus langsung haleluya. Karena cinta mula-mula itu dari orang nggak tahu tuh pergumulan kedua. Udah datang pergumulan, pergumulan. Bagaimana? Kemarin saya. Bagaimana Ibu Rina? Apa ada orang bilang? Haleluya. Karena orang sunya nggak mampu. Pertama haleluya. Kedua, orang sunya nggak mampu. Orang sunya nggak undang Yesus hadir di tengah-tengah pribadi keluarga kita. Sehingga diperhadapkan dengan tantangan. Bagaimana Ibu Rina? Pasti Ibu Rina kalau suka 2 kali memang soalnya bilang haleluya, ulang haleluya. Soalnya nggak mampu. Itu kalau ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Maka itu kalau orang lihat iman kita mulai bertumbuh. Tadi itu membahas pertama, iman harus bertumbuh melalui yang Tuhan sudah dengar tadi. Kedua karena mengikuti Yesus, kalau kita kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mengikuti Yesus ia harus menyangkal diri lalu memikul salib. Tadi orang sudah bahas bersama-sama. Orang pikul salib kalau ikut Tuhan. Orang harus pikul salib karena Tuhan yang nak janji tuh ada tuh lagunya, nak janji itu laut langit biru, tapi Tuhan janji Dia akan menyertai kita. Dia akan menyertai keluarga kita. Itu Tuhan yang nak jadi. Kita mau kasih kaya, kita mau kasih ini, dan orang banyak mengikuti Yesus. Dia supaya dia bilang, kalau kita ikut Tuhan, apa kita mau berdoa, Tuhan pasti berikan. Tidak. Dia kalau ikut Tuhan memang pikul salib. Dia mau uji iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa apabila kita benar-benar mengikuti Yesus sungguh-sungguh, harus pikul salib. Maka kalau kita lewati atau kita mampu melewati, maka iman kita iman kita itu pertama apa? Iman kita bertumbuh. Dan kedua, iman apa tadi? Kedua, iman dipelihara. Iman yang ada pada kita harus kita pelihara. Cara bagaimana iman kita dipelihara? Cara bagaimana? Tentunya apa? Ya toh? Karena iman orang mau pelihara pasti juga cara bagaimana supaya iman kita iman kita dapat pelihara. Sama dengan kalau orang bercocok tanam, para bercocok di setir. Kalau orang mau pelihara ini tanaman, dari dia kan bertumbuh. Dari sebelum bertumbuh tentu ada apa lebih dulu. Sebelum bertumbuh, apa lebih dulu yang ada?
Ya? Hah? Benih. Iya toh? Benih itu sama itu tadi firman Tuhan. Benih dulu. Kalau anak ada benih maka dia dia mau bertumbuh. Beda dengan tanaman liar. Suka ada rica. Itu ada tempat orang. Kaki sudah rica, ternyata ada tanam. Cuma dorong dan tanaman liar. Tetapi kalau dia memang dia bercocok tanam, ya, dia bercocok tanam, kalau dia sudah bertumbuh, dia harus pelihara. Dia harus pelihara. Bagaimana kita mau pelihara tanaman itu? Tentu pertama kita harus kita dulu tuakan, ya toh. Kalau dia sudah bertumbuh, orang tuakan, dan kita memberikan apa? Hah? Nah, kita memberikan pupuk supaya tanaman ini bertumbuh. Kalau orang yang nak mau kasih pupuk cuma model dulu sudah aja orang tumbuh ujang, orang pasti bertumbuh tetapi kerdil. Begitu juga dengan kita. Kalau kita cuma mau tanah ada orang yang nak pelihara, maka iman kita jadi apa? Jadi kerdil. Ini anak mau buah, dia harus langsung apa? Kalau kerdil kongan, langsung apa? Dia langsung mati. Begitu juga di dalam kehidupan kita untuk memelihara iman, kepercayaan kepada Tuhan, kita harus pelihara. Pelihara yang bagaimana? Kita datang bersekutu dengan Tuhan. Kita datang bersekutu dengan Tuhan. Kita datang bersekutu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. So itu malah mesti rajin-rajin datang beribadah. Karena ibadah itu mengandung apa? Mengandung janji. Dan kalau kita datang sama dengan ini, sama-sama datang beribadah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun pergumulan masalah yang orang datang bawa, orang sama-sama jemaat saling mendoakan supaya orang jadi kuat. Itu orang bersekutu dengan Tuhan, baru orang mendengarkan firman Tuhan. Dan kedua, orang berdoa. Karena doa ini adalah satu komunikasi kita dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan. Kita mau sampaikan apa saja yang kita mau minta kepada Tuhan. Tuhan, jangan kok saya punya laki supaya itu tuh semua ada. Jangan kok saya punya laki Tuhan, supaya saya ingin untuk sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Jamaah anak-anak kami dulu orang ada sekali ada doakan kami anak. Maria, Tuhan ada. Ya anak Tuhan, Tuhan yang ada. Tuh dapat gali bersama dia. Banyak yang narik. Tuhan mau uji iman kami keluarga. Apakah kami boleh bertahan atau tidak? Itu. Doa ini adalah suatu hubungan erat kita dengan Tuhan. Yang kakak tiga kami yang ada orang tua dan mampu dan hadapi anak tiga. Masih Tuhan, kalau engkau mau pakailah kami akan mengiring melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baru ketiga, melalui kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah di dalam roh kebenaran. Walaupun hanya di dalam kami, lengkali anak-anak ini tahu cuma di hati kami. Suami istri saya, lengkali dorang minta bangun kemarin, mau jam 3 jam 4. Saya soal angkat tangan menyembah di dalam roh
dan walaupun kami selewati itu pergumulan itu, waktu pergumulan ini, anak mau tinggal di situ, dia tetap ada supaya iman kepercayaan kita boleh dia tahan. Kita menyembah walaupun di hati, karena pernah saya di otot menyembah, saya punya di otot di Papa Kelan, saya menyembah Tuhan, saya cuma dari solewat dan Tuhan tadi yang saya sudah saksikan, kita mulai menyembah, tapi air mata mama lele kita soalnya nak dapatan dikit orang itu pasti dong akhirnya nak bakal lain lagi ini untuk pergumulan apa dia semua nangis, kita senang tahan tak lap-lap begitu. Tak kurang lap-lap begitu. Itu 3 hal yang kita harus pelajari untuk memelihara iman kepada Tuhan. Ketiga apa? Kalau ketiga apa? Tadi ada 3 tuh. Iman bertumbuh, iman dipelihara. Ketiga apa? Berbuah atau iman bertahan. Ya. Memang untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus, memang itu nyandak mudah untuk tolong mempertahankan iman yang ada di dalam kehidupan kita. Itu memang nyandak mudah. Kita diperhadapkan tadi pergumulan, banyak orang lari dalam pelayanan Tuhan karena mereka tidak tahan menghadapi pergumulan. Mereka banyak lari dengan pendeta-pendeta karena nak tahan mulia perempuan, nak tahan karena nak mau duduk ada jabatan, nak tahan di ekonomi. Mereka ada guna mau ikut Tuhan. Itu dia tidak banyak pendeta besar, ribuan dia selamatkan. Itu tuh pernah dengan pendeta besar karena mungkin perempuan, dia nak tahan godaan, nak tahan tuh ujian godaan, baik perempuan atau keuangan, dia korupsi keuangan, dia nak tahan. Sehingga dia banyak kali karena nak terpenuhi dia punya keinginan, sehingga dia lari dalam pelayanan Tuhan. Banyak kali kita lari dalam tugas yang Tuhan sudah tanggung jawabkan kepada kita. Banyak kali kita sudah jauh, karena ternyata sudah mampu menghadapi, sudah jauh tugas yang sudah berikan kepada kita. Banyak bukan yang ada, banyak sekali yang tidak tahan untuk mempertahankan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita berputus asa. Memang pembicara ini pernah menyerah, keluarga kami pernah menyerah. Betul, di dalam gembala karena menghadapi anak-anak, kita soalnya nak mampu, soalnya nak apa nih, kong kami kasih jalan tuh, bukan kami mau lari, kami mau buat ibadah jadi, buat ibadah kami sudah tinggalkan, bukan tinggalkan, kami sudah sampaikan
pada pemimpin gereja, ketua umum dulu baru tuh Tuhan, apa dia cuma kami memang ada rencana, memang kami sudah mampu mungkin mampu boleh malu tuh orang jali Tuhan gembala guru lay dua-dua kondorangnya nak dapat didik tudung di anak-anak. Saya dulu ada jadi tahu kalau mau pergi sekolah mau melangkah, berat sekali itu langkah mau ciri di tanah. Mau nak bukan dorang lelia, dorang pergumulan itu, mari pikiran dia tuh cerita, nampak dia tuh coba cerita karena dia nak nyata, karena itu perasaan. Nah, baru saya bilang, dorang juta jual ini rumah, dorang kesini di amungin di mana yang penting nyanda di Rarangun. Kami so pergi gembala, dan gembala pernah datang. Oh, nang boleh kan? Karena kalau tuh zaman dulu di perjanjian lama, perjanjian lama, kalau anak di satu keluarga itu anaknya tidak dengar-dengaran, apalagi Stephen, so bikin tuh paling jahat, tuh keluarga soalnya tidak boleh untuk berdiri di mimbar gembala, so tidak boleh itu tuh gembala sudah jangan dari kalau perjanjian lama memang nak boleh karena sekarang di perjanjian lama itu kata kasih karunia itu biar anak mau bikin bukan orang tua yang mau tanggung, kurang cuma lo mau dia anak kesia berdosa soalnya nak ada orang mau tanggung, orang tua mau tanggung. Itu juga dengan kita, soalnya nak ada orang, oh di keluarga ini mau tanggung tuh anak-anak yang berbuat. Kalau di perjanjian baru, karena kalau perjanjian baru adalah kurang kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Baru gembala sunnah. Tuh kita punya anak tuh yang bungsu kan dokter. Ada rek bini. Dia sudah diakan. Marah tolongnya nak bilang-bilang. Dia terus langsung. Bayangkan gembalanya malu kan. Kami ada hadir yang bikin di gereja tuh acara makan di dalam gereja. Dia tak ada punya pikiran tolong lebih lagi. Lemat dah cuma tuh beda kalau itu. Ini tapi anak ada cucu orang. Bedanya itu lebih lagi adalah kakak dokter, ada bini dengan anak. Dan cuma ada jauh beda mau nak gembala, ketua umum beda mau nak karu, tu anak-anak ada beki. Kami so jual, nak mungkin tu neman ini tu ada di depan rumah. Karena bilang kakak Ale dengan dorang Lexi itu udah datang, Lexi 5 kurang beda 5 juta. Kami ada kasih harga tuh rumah ini tuh 150, kodoran tawa 145. Nyanda jadi memang ada ulah Tuhan nyanda kasih. Kalau memang orang so nyanda ada, tentu kita sudah kenal tuh model mitra, itu model Bapak Tutut, so nak kenal. Karena kami sudah beribadah mungkin di gereja pusat. Kami ada rencana memang ada di belakang rumah tuh Fam Sameka, dia ada sisi jalan. Ricky Miss ada kasih harga 40 juta waktu itu. Ya nak dah jadi kan nanti so ada perjanjian. Ya nak dah jadi. Tapi turang tarik kitanya turang. Kalau jadi ini turang kasih lebih banyak anda ya. Karena dorang yang nak tambah 5 juta, ya nak jadi. Memang nak kalau lewat tempat ibadah di rumah ibadah di Amikuna kami di Gembala Konga mau lewat. Kalau ada acara di Amikuna, ada nampak kan mobil rumah. Tuhan yang ada kasih.
hampir menyerah. Tapi kita mau sampaikan, jangan sampai menyerah, jangan sampai berputus asa di dalam kita melayani Tuhan. Maju terus. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sodajo lihat kiri kanan. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan untuk mencapai keselamatan. Kita tunggu bertahan. Kita apa dorong? Kita harus bertahan. Kita setia sampai akhir. Maka janji-janji Tuhan Dia akan berikan kepada kita mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Itu maka kita tarik kesimpulan pada pagi ini. Apapun yang kita hadapi, kita juga bertahan supaya iman kita jadi kuat. Dia akan bertumbuh, dia pelihara, dan kita tahan. Tahan apa? Tahan uji. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi, walaupun dibawakan dengan penuh kekurangan, tapi nanti Tuhan sempurnakan semua di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdiri dan kita angkat satu